Di bawah langit Timur Tengah yang tegang, angin panas Damaskus membawa bau asap dan debu. Hanya sehari sebelumnya, jet-jet tempur Israel menukik rendah, menghantam gedung kantor Presiden Suriah di pusat kota. Ledakan itu bukan hanya merobek dinding beton, tapi juga menorehkan kemarahan yang dalam di benak banyak orang. Jalan-jalan di Damaskus dipenuhi bisik-bisik getir, dan semua orang tahu balasan akan datang, tapi tak ada yang menduga bentuknya. Pagi berikutnya, saat kabut tipis menggantung di atas dataran Golan, keputusan itu tiba. Suriah memilih bukan jalur udara yang biasa, bukan serangan terhadap pangkalan militer. Kali ini, targetnya bukan tank atau radar, melainkan sesuatu yang jauh lebih tenang. Sebuah tanggul raksasa di wilayah Israel, penopang pasokan air yang selama ini dianggap tak tersentuh. Serangan itu bukan hanya soal membalas, tapi juga mengirim pesan bahwa infrastruktur bisa menjadi medan peringatan. Ada ironi di sini. Sebuah negara yang baru saja merasakan gedung pemerintahan hancur, kini menjawab dengan menghantam tempat yang menjaga kehidupan sehari-hari, air. Strategi ini, bagi sebagian orang, seperti memotong nadi di tangan lawan, bukan menusuk jantungnya. Efeknya pelan tapi dalam, banjir, kekacauan, rasa takut. Ketika berita ini menyebar dari Tel Aviv sampai Yerusalem, masyarakat Israel sadar bahwa perang tak lagi terbatas di langit. Kini ia masuk ke sungai, ke rumah-rumah, ke rasa aman yang dulu dianggap pasti. Apakah ini sekadar balasan, atau tanda bahwa garis perang telah bergeser ke wilayah yang lebih rapuh dari peta militer, kehidupan sipil? Pertanyaan itu menggantung di udara, sementara dunia menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Langit pagi di wilayah utara Israel, yang biasanya tenang tiba-tiba berubah menjadi layar perang. Dari kejauhan, suara meluncur terdengar seperti gergaji baja mengiris udara. Dalam hitungan detik, rudal yang ditembakkan dari arah Suriah menembus langit biru dan menghantam tanggul raksasa yang selama puluhan tahun menjadi penopang pasokan air bagi kota-kota di bawahnya. Dentuman pertama terdengar berat, disusul getaran panjang yang merambat melalui tanah seperti detak nadi yang kacau. Dinding beton yang selama ini dianggap tak tergoyahkan pecah perlahan, retakan merambat seperti urat laba-laba, lalu meledak menjadi kepingan. Saat itu, yang datang bukanlah api, melainkan air. Dari celah raksasa itu, dinding air setinggi bangunan mengamuk, memukul segala sesuatu di jalurnya. Sungai buatan berubah menjadi monster liar, menyapu jalan, ladang, dan perumahan. Kota-kota kecil di dataran rendah langsung dilanda kepanikan. Suara alarm bertaut dengan teriakan penduduk yang berusaha menyelamatkan diri. Sekitar 10.000 rumah di sepanjang jalur banjir tersapu dalam hitungan jam pertama. Dari udara, terlihat seperti potongan peradaban yang dikerok bersih, meninggalkan warna coklat keruh di tempat yang kemarin masih hidup. Serangan ini, yang awalnya diarahkan ke infrastruktur, kini berubah menjadi cermin rapuhnya rasa aman. Bagi banyak warga Israel, dentuman di tanggul itu bukan hanya menghancurkan dinding air, tapi juga menyingkap betapa perang modern bisa menembus ruang yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dunia menatap, bertanya, sampai di mana batas perang bila air pun dijadikan senjata? Air bah datang tidak seperti hujan deras, melainkan seperti dinding cair yang melompat keluar dari patahan tanggul. Dalam hitungan menit, jalan raya di utara Israel, mulai dari pinggiran kota Beit Shean hingga lembah Yizreel, berubah menjadi sungai berarus deras. Aspal lenyap, marka jalan tak berarti. Yang terdengar hanya deru air bercampur suara logam mobil beradu, saling menghantam seperti mainan yang terlepas dari tangan anak kecil. Warga yang semalam masih tertidur di rumah-rumah sederhana kini berlari tanpa alas kaki. Mereka meninggalkan perabot, meninggalkan foto keluarga di dinding, hanya sempat memeluk anak-anak dan berlari ke dataran lebih tinggi. Dari udara, tampak atap-atap rumah dipenuhi orang yang berdiri mematung. Tubuh mereka basah kuyup dan dingin. Mata menatap kosong ke hamparan air yang menelan seluruh masa lalu mereka. Kapal-kapal penyelamat darurat berusaha masuk, namun arus terlalu kuat. Banyak yang hanya bisa menunggu bantuan dengan kain putih dikibarkan dari genteng, pertanda ada kehidupan di bawah sana. Mobil, bus, bahkan traktor ditelan arus seperti potongan ranting. Jalan raya utama menuju Tiberias lumpuh total. Banjir ini tidak lahir dari badai alam, melainkan dari satu keputusan politik dan militer, serangan ke tanggul raksasa yang selama ini menahan aliran air. Apa yang tadinya sekadar strategi menjadi bencana sipil, dan di tengah arus coklat pekat itu, terlihat jelas satu hal. Perang modern tidak hanya menghancurkan tembok dan senjata, tapi juga kehidupan sehari-hari. Mengubah air sumber hidup menjadi alat penindasan. Pertanyaannya kini, bagaimana bangsa ini bangkit saat rasa aman hanyut bersama arus? Di balik genangan air yang masih belum surut, gelombang lain mulai meninggi, gelombang kemarahan. Di kota-kota Israel, dari Haifa hingga Tel Aviv, orang-orang keluar rumah dengan wajah lelah, basah,
dan penuh amarah. Mereka berbicara di depan kamera, giong serak bercampur guncangan. Kami takut roket dari langit. Ternyata mati tenggelam di halaman rumah sendiri, kata seorang lelaki di Kiryat Tifon. Mereka sibuk menyerang negara lain, tapi lupa melindungi rakyatnya. Sambung seorang perempuan tua, berdiri di atap rumah yang kini tinggal separuh. Media sosial pun jadi medan baru. Foto dan video banjir, dibanjiri komentar sinis, menyindir para pejabat yang lebih sering muncul di ruang perang daripada di ruang evakuasi. Tagar-tagar kritis memanas, menuntut jawaban. Mengapa sebuah serangan tunggal bisa melumpuhkan pertahanan sipil hingga separah ini? Di grup-grup keluarga, pesan berantai beredar. Daftar daerah yang tenggelam, daftar orang hilang, dan daftar panjang rasa kecewa. Suasana di parlemen pun memanas. Para legislator, yang biasanya berdebat tentang ancaman luar, kini harus mendengar teriakan dari dalam negeri. Mengapa infrastruktur vital tak dijaga? Mengapa peringatan awal tidak ada? Banjir yang dimulai dari serangan rudal Suriah, kini telah berubah menjadi banjir ketidakpercayaan. Air telah surut di beberapa tempat, tapi yang tersisa di hati banyak orang adalah rasa hampa. Untuk pertama kalinya, publik bertanya dengan lantang, siapa sebenarnya yang melindungi siapa, ketika negara terlalu sibuk memandang keluar hingga lupa pada rumah sendiri. Di tepi lembah Jezreel, bau lumpur bercampur dengan udara yang pengap. Setelah dinding tanggul runtuh, air mengamuk seperti hewan lepas kandang, meninggalkan jejak panjang penderitaan. Laporan resmi mencatat ratusan korban meninggal dan ribuan luka-luka. Sekitar 10.000 keluarga kini tidak lagi punya rumah, hanya tenda darurat yang berdiri di lapangan-lapangan sekolah atau tepi jalan. Di pusat penampungan sementara, anak-anak duduk berjejal di bawah terpal plastik. Mata mereka kosong memandang ke lantai tanah. Suara batuk bersahut-sahutan. Persediaan air bersih menipis. Bau obat-obatan bercampur dengan bau keringat dan pakaian basah. Rumah sakit di Haifa, Afula, dan Tiberias kewalahan. Banyak fasilitas medis terpaksa menghentikan pelayanan dasar karena generator rusak terendam banjir. Sementara sekolah-sekolah berubah fungsi menjadi tempat pengungsian. Di luar, infrastruktur yang selama ini dianggap kokoh, kini diam tak berdaya. Jalan raya retak, jembatan putus, dan jaringan listrik padam di beberapa wilayah. Para relawan bekerja siang malam, membawa makanan dengan perahu karet. Tetapi kebutuhan jauh lebih besar dari yang mampu dijangkau. Bencana ini bukan badai alam. Ini hasil dari satu keputusan militer yang menjadikan infrastruktur sipil sebagai medan pertempuran. Dan dampaknya kini jauh melampaui ledakan awal, krisis kemanusiaan yang tak memilih korban. Gambaran yang muncul dari udara adalah mosaik kesedihan. Atap rumah yang tinggal kerangka, sawah yang jadi danau, dan ribuan orang yang tak tahu kemana harus pulang. Dalam diam, pertanyaan menggantung di atas arus coklat yang masih mengalir. Berapa lama luka ini bisa sembuh? Ketika air tidak hanya merobek tanah, tapi juga harapan. Di tengah genangan air yang menutup sebagian besar wilayah utara Israel, suara dari luar negeri mulai berdatangan. Dari markas besar di New York, Sekretaris Jenderal PBB menyerukan jeda senjata segera dan pembukaan koridor kemanusiaan. Air telah menjadi senjata, tapi jangan biarkan manusia menjadi korban kedua kalinya, ujarnya dalam pernyataan resmi. Seruan ini, yang dibacakan di ruang pers dengan latar bendera biru PBB, menandai tahap baru. Bencana lokal kini berubah menjadi perhatian global. Di Eropa dan Amerika Utara, para pemimpin mengecam keras serangan terhadap infrastruktur sipil Suriah. Mereka menyebutnya pelanggaran hukum internasional. Namun di Cak ibu kota Timur Tengah, nada yang terdengar lebih hati-hati. Dari Kairo, Amman, hingga Doha, pesan yang dikirim seragam. Hentikan eskalasi. Duduk di meja perundingan. Jangan biarkan perang berubah menjadi banjir dendam. Namun di lapangan, kata-kata tak cukup. Jalan-jalan yang tergenang dan jembatan yang terputus membuat tim penyelamat kesulitan mencapai daerah terdampak. Konvoi bantuan kemanusiaan yang berangkat dari Tel Aviv harus berhenti di beberapa titik, menunggu helikopter dan perahu untuk mengangkut makanan, selimut, dan obat-obatan. Di kota-kota kecil seperti Beit Shean dan Afula, penduduk menunggu di atap rumah, melihat pesawat tanpa awak lewat di atas kepala, merekam penderitaan yang menunggu solusi. Dalam suasana ini, dunia kembali diingatkan bahwa perang bukan hanya persoalan garis di peta. Ketika air dipakai sebagai senjata, gelombang yang datang berikutnya adalah penderitaan manusia. Pertanyaan yang bergema di ruang-ruang diplomasi kini sederhana. Apakah mereka mau menghentikan arus sebelum semuanya tenggelam lebih dalam? Di Tel Aviv, ruang kabinet darurat dipenuhi peta satelit dan laporan korban. Nada tegang terdengar di setiap ruangan. Serangan ke tanggul terbesar di Israel tidak hanya dianggap pukulan teknis, tapi juga tamparan politik. Para pejabat menyebut peristiwa ini sebagai teror infrastruktur dan bersiap melakukan balasan militer dengan skala yang belum pernah diumumkan.
Kamera televisi menyorot iring-iringan kendaraan lapis baja yang bergerak ke arah utara, sinyal bahwa negeri ini tidak akan membiarkan luka banjir kering begitu saja. Namun dari Damaskus, suara yang keluar berbeda. Pemerintah Suriah menggelar konferensi pers sederhana, menyebut aksi tersebut bukan agresi, melainkan langkah pertahanan terakhir. Mereka mengingatkan serangan udara Israel sehari sebelumnya, yang merobek kantor kepresidenan di tengah ibu kota. Kami memilih sasaran yang memberi peringatan, bukan balas dendam, ujar juru bicara mereka, menolak tuduhan bahwa warga sipil menjadi target. Di antara dua narasi yang berlawanan itu, dunia berdiri gelisah. Para analis keamanan di Amman dan Beirut mengingatkan bahwa langkah balasan yang terlalu jauh hanya akan membawa wilayah ini ke jurang perang terbuka. Beberapa suara bahkan menyebut, kita sedang memasuki era baru, era di mana air, listrik, dan jembatan menjadi garis depan perang, bukan lagi tank dan roket di padang pasir. Di jalan-jalan Israel, sementara lumpur belum mengering, masyarakat mendengar kabar tentang balasan yang akan datang dengan hati campur aduk, kemarahan bercampur ketakutan. Dan di Suriah, orang-orang menggulung tikar di henglang rumah, bertanya dalam sunyi, serangan berikutnya akan jatuh di langit siapa? Dunia menahan napas, menyadari bahwa sebuah tanggul yang jebol telah membuka pintu bagi babak baru ketidakpastian. Di penghujung hari, saat air perlahan surut dan meninggalkan lumpur tebal di jalan-jalan utara Israel, kenyataan pahit mulai tampak jelas. Benteng pertahanan yang selama ini diyakini kokoh, ternyata bisa runtuh hanya dengan beberapa menit guncangan. Serangan ke tanggul terbesar tidak hanya menghanyutkan rumah dan harta benda, tetapi juga mengguncang cara pandang tentang perang di abad ini. Perang yang dulu diukur dengan jumlah bom dan roket, kini bergeser ke wilayah yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Air, listrik, jembatan, dan pasokan dasar. Ketika infrastruktur sipil dijadikan sasaran, dampaknya merembet jauh melebihi ledakan pertama. Lebih dari 10.000 rumah kini tinggal puing. Ribuan keluarga terpaksa berlindung di tenda-tenda darurat. Sekolah berubah menjadi tempat pengungsian, dan kehidupan normal yang sempat ada kini terhenti. Dari udara, peta wilayah yang dulu hijau dan rapi, kini berubah menjadi garis-garis lumpur, sungai baru yang tidak ada di peta, dan sisa-sisa kota yang terpotong putus. Di balik gambar itu ada cerita orang-orang biasa, seorang ibu yang menyimpan buku sekolah anaknya di kantong plastik, seorang kakek yang berulang kali memeriksa apakah ayam-ayam di kandang kecilnya masih hidup, dan anak-anak yang duduk di tepi air dengan tatapan kosong, menunggu berita kapan bisa kembali ke rumah. Para analis memperingatkan, jika pola ini terus berulang, perang di kawasan ini akan berubah wajah, tidak lagi hanya pertempuran militer, melainkan perang infrastruktur yang menargetkan jantung kehidupan sipil. Dampak jangka panjangnya bukan hanya kerugian fisik, tetapi juga keretakan sosial, hilangnya kepercayaan, dan lingkaran dendam yang sulit diputus. Di tengah semua ini, pertanyaan besar menggema. Siapa yang akan berani menghentikan lingkaran ini sebelum seluruh kawasan tenggelam dalam kekacauan yang lebih dalam? Mungkin jawabannya ada pada keberanian untuk memilih jalan dialog, bukan serangan berikutnya. Simpan video ini, bagikan, dan tinggalkan pendapat Anda. Apakah kita, sebagai masyarakat dunia, siap mendorong perubahan sebelum terlambat?